Kami rutin menjumpai Anda pemirsa, salam sehat dari saya, Coki Sitohang. Inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, terima kasih banyak. Kembali saya sampaikan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, karena 1.500 episode lebih kami sudah produksi program ini. Kami pancarkan kepada Anda. Anda sudah terima yang baik, kami juga terima yang baik. Sekarang kami mau balikin lagi sama Anda. Bergabunglah dengan program yang disebut Go Healthy Community. Caranya nanti akan saya kasih tahu sebentar lagi. Tetapi kenapa Anda harus bergabung? Karena lewat komunitas ini, pemirsa akan dapatkan banyak informasi dan tips-tips kesehatan secara langsung. Sekarang, siap-siap, begini caranya. Pindailah kode bar yang muncul di layar. Selamat bergabung dengan Go Healthy Community. Dan saya perkenalkan, inilah praktisi kesehatannya. Bang Paidon, Mbak Pretisia Suvarli. Halo, halo, halo. Halo, salam sehat. Salam sehat, bugar, bergairah, semangat, seksi, kinclong. Oh yeah. Panjang ya. Mbak Dia sehat ya? Halo, Good to Mas see you, good to Coki, see you. Good to thank see you. you. Makasih ya, Ya, makasih sudah salam datang. sehat ya. Salam sehat. Jadi apa kesibukannya Mbak Dia? Sehari-hari aku selain sebagai seorang ibu, aku juga berkarir ya di salah satu perusahaan swasta. Aku tinggal di Jakarta. Oke. Jadi kesibukan sehari-hari jadi Monday to Friday ya sebagai pekerja kantoran. Pas banget dengan target segmen kami hari ini. Kami juga mau memfokuskan obrolan ke menyasar ke teman-teman kantoran ini. Ada keluhan kesehatan? Karena aku usia juga sudah 40 tahun, mau 40 tahun. Ya. Usia sekarang 39 tahun. Ya. Jadi aku merasakan penurunan ya kesehatan yang aku alami. Pemirsa, ini adalah Mbak Diah, seorang yang sudah memasuki usia 40 tahun. Betul. Dan berani untuk menghadapi fakta bahwa dia nggak mau kebablasan kalaupun ada kelemahan dalam urusan pengelolaan kesehatannya. Mari kita kenal Mbak Diah lewat profil yang sudah kami siapkan berikut ini. Diah Vitasari. Di usianya yang masih sangat produktif ini, ia mengaku tersadarkan bahwa ada satu hal yang tidak boleh disepelekan, yaitu kesehatan. Sering banget tuh mengalami tuh pundak tuh pegel-pegel, kemudian juga sering kesemutan, kebas di kaki, dan ternyata setelah aku cek kolesterolku itu tinggi. Dia pun menduga kemungkinan besar hal ini karena pola makannya yang sangat sering mengkonsumsi jeroan, daging merah, dan juga makanan bersantan lainnya. Dia pun berharap kadar kolesterolnya bisa segera terkendali. Ia tidak mau suatu hari nanti bisa mengalami komplikasi dan berbagai mimpinya yang sudah dibangun hilang begitu saja. Aku ingin sharing tentang kesehatan dan juga ingin mengetahui secara langsung dari praktisi kesehatan apa sih yang menjadi tips dan juga antisipasi untuk pekerja kantoran seperti aku yang mengalami kolesterol tinggi. Ayo, siapa yang punya kurang lebih cita-cita, harapan, ataupun juga kesibukan seperti Mbak Diah, seorang ibu rumah tangga yang masih juga berkarir. Jadi nggak pengen sampai nanti kebablasan, Betul. nggak nyampe usia 50 sudah sakit-sakitan. Ya, itu yang aku takutkan dan khawatirkan. Memang Mas pernah Coki. terjadi di tengah keluarga, ada sejarah seperti itu yang Mbak lihat dan Mbak nggak pengen ke arah situ? Jadi ayahku itu penderita diabetes. Padahal beliau itu sehat ya, pelaut, almarhum ayahku tuh pelaut dan tidak merokok seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan itu pada saat usia 70 tahun ke atas ternyata terkena penyakit jantung. Nanti kita ngobrol lagi ya Mbak. Betul. Kita main kuis sebentar. Oke, siap, Mas Ini Coki. dia. Benar atau salah? Stres berlebih dan kurang tidur dapat meningkatkan kadar kolesterol. Benar. Dari pengalaman aku ya, sebagai seorang karyawan swasta, itu tuh aku kalau mau tidur itu suka overthinking gitu loh Mas Coki, suka cemasnya berlebihan. Jadi sering berlebihan niatnya mau tidur tepat waktu on time jam 8 atau jam 9 malam, jadi terkadang jam 12 gitu. Dampaknya betul, jadi kadar kolesterolnya naik. Aku pernah mencapai angka 289. 289. Nah, kita tanya praktisi kesehatan, silakan. Jawabannya tepat, itu benar. Memang kalau orang kurang tidur dan stres itu meningkatkan hormon yang namanya kortisol. Ini adalah hormon yang membantu memecah otot dan lemak dalam tubuh kita jadi gula. Sebab kalau orang stres dan atau kurang tidur, otak itu membutuhkan gula lebih banyak. Nah, masalahnya ketika kadar gula darah naik, itu terjadi namanya penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah inilah yang menyebabkan kolesterol terjebak di dalam gumpalan. Jadi dia seolah-olah mengalir dalam pembuluh darah
nggak diantar ke organ target, jadi pas diperiksa kolesterolnya tinggi. Orang kalau stres dan atau kurang tidur, biasanya cari kompensasi makanan. Makanannya manis-manis atau manis asin. Nah, makanan manis-manis dan manis asin inilah yang nanti berkontribusi menyebabkan kadar kolesterol naik. Langsung atau tidak langsung, gitu. Stres berlebih dan kurang tidur dapat meningkatkan kadar kolesterol. Faktanya ini adalah benar. Tepuk tangan buat Mbak Dia. Tapi hari ini sepertinya keadaan yang Mbak Dia belum sebaik yang diharapkan ini. Iya, karena aku jujur nih Mas Coki, sekarang itu aku udah mulai mengurangi makan makanan yang bersantan. Itu bagus. Yang berminyak, seperti goreng-gorengan tuh dulu aku namanya kita kalau jam istirahat kan suka jajan gitu. Iya. Ternyata kan jajannya yang nggak sehat seperti itu Mas Coki. Manis-manis. Manis-manis juga, Kue-kue. Minuman manis. Siap saji ya. Iya. Iya, itu hampir setiap hari dulu. Kenapa saya bilang keadaan yang nggak terlalu baik juga per hari ini? Ya ini faktanya. Silakan dibahas, monggo. Benar sekali. Jadi tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita coba cek ternyata kadar kolesterolnya masih dibilang cukup tinggi. Ya, ada di angka 230. Optimalnya adalah di bawah 200 untuk kolesterol total. Tetapi perlu diingat pemirsa bahwa lemak darah kita itu dibagi menjadi dua. Ada trigliserida, ada kolesterol. Kolesterolnya sendiri di breakdown lagi. Jadi kolesterol baik dan kolesterol jahat. Bisa aja kolesterolnya gak tinggi-tinggi amat. Tapi mungkin saja ketika diperiksa kolesterol jahatnya meroket. Jadi tingginya tuh karena banyak kolesterol jahat. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin bantu nih kepada Bu Dia dan juga pemirsa di rumah. Ingat ya bahwa namanya aja kolesterol jahat. Kalau kolesterol jahat ya harus ditekan angkanya. Semakin tinggi dia akan semakin buruk. Sementara kolesterol baik sesuai namanya. Karena dia baik, kita ingin kadarnya meningkat. Otomatis harus ada upaya-upaya ekstra yang dilakukan oleh Mbak Dia dan juga pemirsa di rumah agar kadar kolesterolnya menjadi lebih terkendali. Kalau kolesterolnya masih mengganggu di bagian tengkuk, pundak atau muncul di kepala, gejala-gejala sakitnya itu mengganggu nggak buatmu? Awalnya itu aku pikir bukan kolesterol tinggi waktu aku belum cek ya Mas Coki. Itu awalnya aku pikir aku kelelahan bekerja, kelamaan duduk, kelamaan di depan laptop. Tapi ternyata pada saat aku pertama kali cek kolesterol dan ternyata kolesterol aku pernah mencapai 289, itu kaget luar biasa sih. Akibat dari kolesterol tinggi yang tidak terkendali, resiko komplikasi itu mengintai di depan. Betul. Apa? Aku Yang takutnya jantung. Terus aku takutnya di usia mau 40 tahun ini ya. Jadi menghambat aktivitas gitu loh Mbak Preti. Tapi serangan jantung itu tadi yang dia takutkan. Iya. Emang kalau kena serangan jantung kenapa? Aku takut dong karena kan sebagai seorang ibu anakku masih usia 7 tahun. Jadi anakku itu masih membutuhkan sosok seorang ibu yang fisiknya kuat, sehat, yang happy juga pastinya. Kolesterol tinggi itu, Bang Coki ya, Mbak Dia, itu tanda mungkin sudah ada penyumbatan pembuluh darah seperti ini. Nah, kebayang nggak kalau ada penyumbatan seperti ini, terjadinya penyumbatan itu nggak melulu di satu tempat, di kepala, di jantung, di liver, di ginjal, nah seperti ini. Di mana ada pembuluh darah ya Bang Di ya? situ ada termasuk di otaknya Mbak Dia, di mana ada satu kelenjar namanya pineal, dia menghasilkan hormon tidur melatonin. Jadi penyumbatan pembuluh darahnya itu udah ke sana, selain ke jantung. Nah, kebayang nih kalau udah kena begini nih, ada penyumbatan seperti itu. Ya semua orang bilang baik-baik saja. Bahkan ada yang sedang olahraga. Pemirsa mungkin pernah mendengar ceritanya. Kolesterolnya baik-baik saja gitu, ngerasa baik-baik saja. Ternyata kena serangan jantung. Itu sebabnya ketika Anda memeriksakan kolesterol tinggi, hati-hati sudah ada proses penyumbatan pembuluh darah yang sedang terjadi. Dan Anda tidak tahu sudah seberapa berat penyumbatannya itu terjadi. Bisa 3 tahun atau bisa sudah 30 tahun terjadi. Kita masuk ke solusi ya, tadi kan sudah dijelaskan sedikit nih oleh Bang Paidon. Kita tambahin lagi, hindari juga makan makanan daging merah yang mengandung lemak yang tinggi. Karena itu tentu bisa meningkatkan kadar kolesterol. Kadar kolesterol tinggi, ingat, berbahaya. Gak bisa tuh dianggap sepele, tetap harus dikendalikan. Nah, kalau misalkan dirasa, udah ngubah pola makan nih, udah jalanin olahraga, udah kelola stres dengan baik, tapi kok masih bisa belum terkendali juga. Nah, disinilah peranan teknologi tambahan yang bisa membantu pemirsa di rumah dan juga Bu Dia agar kadar kolesterolnya lebih terkendali, yaitu teknologi laser. Gunainnya simple, Mbak. Digunakan pada pergelangan tangan, nantinya sinar laser akan mengoptimalkan kembali kerja pembuluh darah Anda dalam menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat NO ini akan ikut beredar ke seluruh tubuh, dia membuka pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan mencegah terjadi penggumpalan darah. Pakainya pada pergelangan tangan, manfaatnya terasa seluruh tubuh. Nantinya sinar laser ini akan menembus dari lapisan kulit terluar
luar ada epidermis, lalu ada lapisan kulit tengah yaitu dermis, dan juga mencapai hipodermis maupun pembuluh darah. Nah, ini adalah gambaran nitric oxide nih pemirsa di rumah. Dihasilkan dari pembuluh darah, oleh pembuluh darah itu sendiri, dan untuk pembuluh darah itu sendiri. Dia ikut beredar ke seluruh tubuh, dia ngebuka pembuluh darah, tuh terbuka ya. Nah, ketika terbuka, manfaatnya ini banyak banget pemirsa. Tensi kita menjadi lebih terkendali, aliran darah bisa berjalan dengan lancar, penggumpalan bisa dibantu untuk diuraikan, dan juga si nitric oxide ini juga berperan dalam proses pembakaran tubuh kita. Apa yang dikerjakan? Dia akan mengoptimalkan pembakaran berupa gula darah maupun kolesterol diubah menjadi energi. Kadar energi yang meningkat di saat bersamaan kadar kolesterol dan gula darah kita menjadi lebih terkendali. Jadi saya rasa ini sudah waktu yang tepat untuk Mbak Diah dan juga pemirsa di rumah. Ingat, jangan sepelekan kadar kolesterol yang tinggi dan juga gunakan teknologi laser dari sekarang. Teknologi laser itu didesain mengikuti titik akupunktur. Jadi dia merupakan kombinasi ilmu kedokteran timur dan barat. Nah, titik akupunktur mana yang dikenai? Pertama, titik akupunktur yang namanya HT atau heart, kemudian perikardium atau di samping kardium, di samping jantung, kemudian LU, titik di paru-paru. Ketika dipakai, maka optimalisasi energi dari laser itu menjadi optimal. Kesehatan darah dan pembuluh darah Anda menjadi lebih optimal. Dan ketika Anda pakai rutin 2 kali sehari, mulai start dari 15 menit, minggu depannya 30 menit, minggu depan 45 menit, minggu 6 60 menit, pakai 2 kali sehari, maka Anda bisa berharap, Mbak Diah bisa berharap kualitas hidup Anda bisa menjadi lebih sehat. Ya, Tuhan Yang Maha Kuasa kasih kita kesehatan, tapi tugas kita adalah memeliharanya dan menggunakan akal kita untuk melihat kemajuan zaman agar kita punya manfaat dari apa yang kita bisa dapatkan. Yang dari tadi dibicarakan oleh Mbak Preti sama Bang Paidon mengenai teknologi laser adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Seperti yang saya pakai di tangan kiri ini, Mbak Diah. Ya. Inilah alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia 10 tahun lebih dan sejak saat itu sampai sekarang membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Spesifikasinya adalah memiliki 14 titik sinar terapi terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru, di mana setiap titik sudah dirancang, didesain sedemikian rupa, termasuk juga mengenai titik sentuhan akupunturnya, supaya apa? Ujungnya nanti yang kena terapi adalah darah dan pembuluh darah, sehingga kualitas kesehatan kita menjadi meningkat. Apabila Anda sudah memiliki alat ini, saya ingin ingatkan, Anda harus menggunakannya secara rutin. Kalau belum punya, ya harus segera dapatkan. Karena penggunaan rutin dokter laser 2 kali sehari akan bantu kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, kemudian tensi tinggi, bahkan asam urat tinggi. Dan kalau hal-hal tadi yang saya sebutkan itu dapat terkendali, maka Anda dan saya yang menggunakan teknologi kesehatan ini, maka Anda pun akan terhindar dari bahaya komplikasi. Jadi pastikan saat ini pemirsa, lewat program Go Healthy, Anda bisa mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang semuanya itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Buat ibu rumah tangga yang sekarang lagi nonton Go Healthy dan Anda juga adalah seorang pekerja kantoran, bisa beda profesi ya. Ada yang ibu rumah tangga doang, ada juga yang pekerja kantoran saja atau profesional. Ada juga yang melakukan keduanya, seperti narasumber saya nih, Mbak Diah. Mbak Diah kan sudah dapatkan penjelasan dari praktisi kesehatan. Ya. Resikonya kalau kolesterol nggak segera dikendalikan apa? Betul. Serangan jantung bisa terjadi. Betul. Kemudian Mbak juga punya garis keturunan yang orang tuanya terdahulu juga punya beberapa penyakit berbahaya. Almarhum ayah aku. Saya pengen tahu bagaimana perasaanmu sekarang setelah dengar langsung dari beliau-beliau ini. Ancaman yang nyata itu ada di depan mata. Betul. Jadi yang tadinya awalnya aku, udahlah santai aja gitu kan. Santai aja gitu. Maksudnya jalani hidup ya udah, maksudnya seperti air mengalir. Tapi kan ternyata resiko itu tetap ada gitu kan. Benar. Jadi aku nggak bisa nih santai lagi. Apalagi kan usia udah mau masuk ke usia 40 tahun ya Mas Coki ya. Benar. Jadi yang tadinya udah jarang olahraga, karena udah capek bekerja kan sebagai Iya. pekerja kantoran.
sekarang aku sudah mulai rutin olahraga gitu. Sudah cek ke dokter belum? Sudah pastinya. Jadi pada saat aku konsultasi memang berat badanku itu kan belum masuk yang ideal. Jadi lebih masuk ke yang berlebihan nih Mas Coki. Jadi dianjurkan memang untuk olahraga setiap hari gitu. Jadi aku harus lebih fokus, harus lebih rajin lagi nih olahraganya. Ini pemirsa pas banget nih. Tahukah Anda pemirsa? Tips menjaga metabolisme tubuh khusus pekerja kantoran. Sebenarnya yang kita angkat pekerja kantoran ini bukan hanya pekerja kantoran. Orang yang bekerja dalam keadaan duduk kelamaan. Oh, Iya. kurang gerak ya? Kurang gerak dalam arti seperti demikian. Jadi Baik. gak cuma orang yang bekerja kantoran, orang yang duduk dalam waktu berkepanjangan, ini bisa menimbulkan kekakuan pada sendi dan otot, itu sudah pasti. Lalu yang kedua, kalau kurang gerak, gak pernah latihan beban, akhirnya terjadi penyusutan massa otot, nantinya bisa meningkatkan resiko terjadi peningkatan kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah, meningkatnya resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Tips yang paling utama adalah karena geraknya kurang, maka geraknya harus ditambah. Lalu yang kedua adalah mengatur pola makan dengan baik. Ingat, kita tiap hari makan. Tapi seberapa banyak sih orang yang belajar makan sehat? Mau mencari tenaga tambahan, jangan dari minuman manis siap saji. Carilah dari buah-buahan. Betul nggak? Buah-buahan. Buah-buahan itu mudah dicerna, mudah masuk, mudah meningkatkan tenaga, dan dalam keadaan yang baik. Manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak sekali. Khususnya untuk rumusan gerak, kita mengenal ada rumusan 22. 20 menit duduk, harus ada 2 menit gerak. Jadi dalam HP ada atau ponsel atau gawai PC laptop di set reminder. Setiap 20 menit sekali remindernya nyala. Suruh Anda untuk bergerak berjalan selama 2 menit. Dengan Anda bergerak, Anda berjalan, maka nantinya tubuh juga akan menggunakan gula darah dengan lebih bijak. Akhirnya kadar gula darah, kolesterol, tensi, penyakit jantung dan pembuluh darah bisa jadi lebih terkendali. Terus nanti akan timbul pertanyaan, saya susah banget nih buat bisa bergerak, gimana ya caranya? Padahal kebutuhan gerak itu ada. Nah, makanya manfaatin teknologi yang sudah ada. Ada teknologi laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga proses pembakaran menjadi lebih baik. Ada juga teknologi NMES. Ketika bekerja, duduk gitu ya, udah tahu gak bakal bisa berdiri dalam waktu yang lama, pakai teknologi NMES pada betis, otot tungkai paha, paha depan, paha belakang, agar setidaknya ada pergerakan pasif sehingga kadar gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Buat nambahin nih Mbak Preti, Mbak Diah, kan Mbak Diah ini orang di belakang meja. Untuk aktivitas sehari-hari itu ada planning nggak buat besok? Oh pasti. Pasti ada ya? To-do list-nya ada. Nah, ada to-do list ya? Betul. Nah mulai sekarang masukkan makan buah 3 kali sehari dalam to-do list-nya. Masukkan jadwal olahraga dalam to-do list-nya. Ya. Masukkan penggunaan teknologi laser dalam to-do list-nya. Pagi-pagi bangun tidur, mungkin Anda berdoa, mencari Tuhan Yang Maha Kuasa, sarapan, pakai lasernya. Kemudian nanti nge-gymnya jam berapa, kerja jam berapa, kontak anak jam berapa, malam-malam sampai rumah pakai lagi lasernya, masukin ke dalam to-do list-nya. Ketika Anda menggunakan teknologi laser pada tubuh Anda dalam kegiatan Anda sehari-hari, maka nanti manfaatnya tadi kan sudah kita cerita. Nah, satu lagi saya mau tambahkan sama pemirsa. Ketika Anda mendapatkan teknologi laser, di dalam box-nya itu ada namanya intranasal. Intranasal itu adalah ekstensi atau sambungan seperti ini. Lasernya kan kayak di tangannya Bang Coki nih. Ya. Nanti ada kabel nih. Oke. Nanti dimasukin ke sini. Masuk ke hidung. Kenapa masuk ke hidung? Supaya kita punya namanya advantage atau keuntungan kecepatan. Ketika sampai ke hidung dia lebih cepat sampai di otak. Lasernya akan membuka pembuluh darah sehingga aliran darah ke otak lebih bagus. Otak Anda akan mendapatkan suplai darah lebih banyak, kemampuan kognitif Anda akan naik. Kemudian ketika kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin itu mendapatkan suplai darah lebih banyak, melatoninnya diproduksi lebih banyak, tidur Anda bisa lebih lelap. Ketika Anda pakai intranasal seperti ini, maka aliran darah di wajah itu lebih bagus. Anda punya mungkin ya di luar konteks kesehatan, Anda punya manfaat awet muda selain membantu mengurangi risiko dari sinus, masalah sinus atau punya masalah dengan penglihatan. Jadi saya kira sudah waktunya Anda berhenti menunda-nunda dan mulai menggunakan teknologi laser. Ya, saya ingatkan, Tuhan Yang Maha Kuasa kasih kita badan, tapi tugas kita adalah menjaga kesehatannya. Dan untuk membantu menjaga kesehatan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Di sini saya senang loh sebenarnya sama Mbak Diah. Kenapa? Karena Mbak Diah ini belum tua-tua amat, usia 39 tahun, tapi memang sadar betul bahwa saya di usia 39 aja sudah mulai ada kolesterol tinggi. Betul. Ingat bahwa wanita itu pasti akan mengalami satu fase yang pasti akan dialami oleh semua wanita. Menopause, betul ya? Saya pasti akan mengalami, Mbak Diah juga pasti akan mengalami. Cuma cepat atau lambat aja. Betul. Masalahnya ketika sudah memasuki masa menopause, metabolisme tubuh kita akan
mengalami penurunan. Jadi bayangin kalau sebelum menopause aja tensi kita udah tinggi, kolesterolnya udah tinggi, gula darah udah tinggi, maka nanti setelah memasuki masa menopause yang tinggi-tinggi itu kalau gak dikendalikan bisa jadi semakin tinggi. Resiko terjadinya serangan jantung, serangan stroke itu akan meningkat. Makanya saya sarankan untuk Mbak Dia dan juga pemirsa di rumah nih, kita sesama wanita aktif, pekerja kantoran iya, profesional iya, terus habis jadi ibu rumah tangga juga iya, kita gunakan teknologi laser sebagai upaya tambahan. Nah, saya ingin menjelaskan lebih detail lagi khususnya untuk Mbak Dia, karena kan punya rasa kecemasan, betul ya? Betul. Tidurnya suka banyak pikiran. Kita punya teknik napas ya yang bisa membantu Mbak Dia dan juga pemirsa di rumah. Ini adalah napas LSD, light, slow, deep. Kalau misalkan saya suruh, ayo tarik napas 4 tarikan, biasanya orang langsung ini bukan like slow deep, ini big breath ya, terlalu besar. Jadi tarik napaslah secara perlahan, tarik napas biasa. Tapi hitungannya 4-4. 4 tarik, 4 buang. Akan lebih efektif pas ngelakuin ini, pakai intranasalnya yang tadi tuh. Ya, dipakai intranasalnya kenapa? Karena kita tahu bahwa produksi nitric oxide ini 25% ini dikerjakan oleh saluran pernapasan kita. Ketika Anda menggunakan intranasal ditambah dengan teknik napas yang benar, produksi nitric oxide kita akan semakin banyak, hormon melatonin yang diproduksi akan semakin maksimal, dan juga tubuh kita menjadi lebih rileks. Itu saran saya untuk Mbak Dia dan juga pemirsa di rumah. Nih Mbak Dia, saya mau kasih sebuah cerita dari masyarakat Indonesia yang sibuknya sama seperti Mbak Dia, tanggung jawabnya banyak. Tapi bedanya, dia sudah pakai teknologi laser. Saya berharap setelah dia pakai, dia cerita nih, Mbak Dia juga ikutan pakai. Pemirsa, kita simak ceritanya. Gula darah saya tinggi, tensi saya tinggi gitu. Jadi ya membuat malah buat diri sendiri itu ketakutan gitu. Setelah menggunakan teknologi laser, di tubuh itu rasanya lebih enak ya. Kualitas tidur lebih nyenyak. Saya juga menghimbau teman-teman bisa seperti saya tetap sehat. Itu dia. Kami nggak akan nahan-nahan cerita-cerita baik. Kami akan bagikan buat pemirsa. Kami juga berharap narasumber kami hari ini terpapar dengan energi positif yang dibawa. Apa yang Mbak dapat sejauh ini tentang teknologi laser? Aku jadi mengetahui detail ya Mas Coki ya, fungsi dan kegunaannya teknologi laser ini. Ya, tertarik nggak untuk pakai? Tertarik dong pasti. Bener ya? Iya. Harus segera take action. Iya. 2 kata itu menjadi semangatnya kami juga di Go Healthy, Mbak. Kalau orang nunda-nunda, waktu itu cepat loh berjalannya. Setuju. Berasa nggak sekarang ini tuh udah mau pertengahan tahun loh. Ya. Benar. Ntar lagi kita masuk akhir tahun 2024. Padahal perasaan baru kemarin tahun baru. Kan itu perasaan aja. Tapi kemudian waktunya nguap. Jadi saya harap sekali lagi Mbak Dia tetap semangat. Ya, Layani semangat terus sehat. keluargamu dan terus berkarir di kantormu, berhasil dan sukses karena kesuksesanmu pasti adalah kebanggaan mereka juga. Terima kasih Mas Coki. Pemirsa dimanapun Anda berada hari ini, kita sudah dengar cerita real dari masyarakat Indonesia. Orang awam yang kami bawa ke studio, ceritain tentang keluhannya, tentang apa yang dia takutkan bisa terjadi di masa lalu kalau dia tidak melakukan perubahan apapun. Jadi hari ini, kalau Anda sudah melakukan upaya pola hidup sehat, tolong dilengkapi pola hidup sehatnya dengan menggunakan dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan revolusioner yang telah mendampingi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir ini. Mereka yang pakai sudah rasakan manfaatnya. Makanya harus rutin, baru bisa berasa manfaatnya. Jadi pakai dokter laser atau Accu-Laser itu 2 kali sehari. Per sekali penggunaan durasinya 15 menit hingga 60 menit. Anda bisa menggunakan ini sambil beraktivitas. Jadi nggak akan ngambil waktu Anda banyak-banyak. Apalagi Anda hanya bisa terfokus sama satu terapi. Enggak. Kalau Anda pakai alat kesehatan ini 2 kali sehari, maka nilai-nilai gula darah Anda, kolesterol, asam urat, tensi Anda akan terkendali. Dan akibat baiknya adalah kita terhindar dari bahaya komplikasi. Yuk, telepon kami sekarang untuk dapatkan Accu-Laser atau dokter laser. Nanti ada tim call center dari Gogomol yang siap untuk melayani Anda. Promonya ada, manfaatkan. Termasuk cicilan 0%. Silahkan diambil pemirsa. Dapatkan segera, itu yang terpenting. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, yang bermanfaat, dan yang bergaransi. Yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser. Ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Dan ingat ini penting, kualitas darah mempengaruhi
kualitas hidup Anda. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.